Cek cek cek. Tes tes. Ya, jumpa lagi teman-teman. Ini ada solder station kita. Biasanya disebut solder, bahasa Inggrisnya soldering station namanya biasanya. Lebih besar atau makanya dibilang soldering station, ada tambahan penyetel dayaknya, itulah istilahnya. Kalau solder biasa portable langsung menggunakan dayak dia sekitar misalnya 80 watt atau berapa itu. Cuman kalau solder station ini bisa kita kelola dayaknya yang masuk. Bisa kita menggunakan daya 40 watt per hours, 50 watt per hours, atau 60 atau berapa itu. Istilahnya listriknya bisa kita setel lah, istilahnya setel. Memang yang satu lagi yang portable bisa juga disetel, cuman tetap dia dayaknya 80 watt, hanya saja temperaturnya itu bisa kita setel dengan metode menjauhkan pemanasnya dari sumber panasnya, atau menjauhkan mata apa namanya, mata soldernya dari pemanasnya. Kalau soldering station ini tetap dia mata soldernya dengan pemanasnya, cuman daya untuk memanaskan itu bisa kita setel. Lebih untung dia kalau memang kayak soldering station. Sesuai kebutuhan, lebih hemat pertama, kedua lebih aman. Banyak juga sih, entah apa lagi keunggulannya. Kita menggunakan 936 WER mereknya. Teman-teman lihat, saya ingin membuka bagaimana tampilan soldering station ini, biar saya lihat dulu bagaimana isinya. Teman-teman juga mana tahu pengen apa namanya, istilahnya pengen tahu bagaimana sih isi solder station. Kita buka dulu boxnya. Kalau teman-teman tahu, sama juga halnya apa namanya itu, teknologi solder ini ke teknologi blower juga, blower pemanas uap. Istilahnya stationnya ini mungkin sama juga, cuman ditambahi penghisap udara yang melewati pemanasnya, bisa kita setel. Istilahnya ada juga lah pemanasnya di dalam, sama juga seperti ini ada transformatornya juga. Cuman adalah apa namanya itu, alat hisap, vakum apalah istilahnya itu. Teman-teman lihat di bagian apanya, modul PCB pengatur potensionya, penyetel tegangan arus keluarnya, langsung terhubung ke, teman-teman lihat itu ada langsung MOSFET, dia langsung terhubung ke MOSFET. Di samping MOSFET itu ada apa namanya itu, kapasitor lah pastinya, ya pasti ada itu, sama resistor potensio, penyetel apanya, apa namanya, tegangannya. Ada juga di situ apa namanya itu, resistor trimpot. Trimpot. Dari trimpot ini misalnya teman-teman pasang nanti, bisa kita setel ini di batas mana dia maksimal panasnya, di batas mana dia minimalnya. Itu kapasitornya di belakang. Ada juga resistor, LED indikator, sama konektor apa tadi namanya itu, sejenis jack, dia colokan penghubung langsung ke soldernya. Biasanya solder portable itu langsung disambungkan dia ke daya 230 watt, istilahnya listrik PLN lah. Cuman ini soldernya disambungkan ke listrik yang telah disetel, kira-kira 12 volt atau berapa volt ini. Untuk transformatornya, trafonya
menggunakan trafo apa namanya, trafo feedback sistemnya ini atau trafo CT ini. Kayaknya feedback, trafo feedback ini. Kita buka bautnya, bagaimana tampilan generatornya. Nah teman-teman lihat, hanya inilah bagian modul soldering station ini. Harganya itu kemarin sekitar berapa ya, kemarin 200, hampir 300-an lah. Memang seperti itu produksi sih. Nilai tambah ada di nilai jualnya. Nilai tambah ada di karyanya. Nah, mungkin teman-teman gak bisa merakit seperti ini atau kita, cuman ada karya perancangnya, mendesainnya, bisa nambah nilai jualnya. Istilahnya kalau teman-teman udah profesional, kalau kita profesional bisa buat sendiri kita buat PCB-nya seperti itu, kita rancang, kita gambar, langsung kita cetak di entah di mana, apa yang sedang tren sekarang ini, PCBWay dari apa itu ya, dari Cina atau punya Indonesia itu PCBWay. Kalau untuk apanya, apa namanya, case-nya bisa dapat digunakan pakai 3D print, atau mungkin ada cetakannya udah dibuat. Kalau udah ada cetakan case-nya enak juga sih, tinggal istilahnya liburkan ke dalam apa namanya, plastik, dinginkan sesuai dengan cetakan. Costing atau apa namanya. Ada juga stok kontaknya, teman-teman lihat on off-nya. Pasti di dalam itu ditaruh fuse. Nah itu fuse-nya, teman-teman lihat. Fuse-nya sepertinya itu 220 volt atau 200, biasanya 250 dah. Nah, 250 volt biasanya itu. Artinya teman-teman kalau teman-teman tahu, itulah toleransi tegangan listrik yang masih diperbolehkan sampai ke modul PCB-nya. Lebih dari 250 volt mungkin modul PCB-nya rusak. Jadi fungsi fuse di sana langsung pemutus. Jika ada tegangan listrik 249 misalnya, masih bisa ditransfer oleh si fuse. Cuman semenjak dia mungkin 251, si fuse-nya mungkin daya tahannya nggak mampu lagi terhadap listrik dengan tegangan demikian. Maka fuse itu kemungkinan besar akan putus. Untuk menyelamatkan kesehatan si PCB yang di dalam. Biasanya perangkat elektronik apa harusnya dibuat fuse atau bagaimana sih? Kalau untuk sekedar kipas angin mungkin nggak dibuat fuse-nya. Biasanya kalau untuk power supply, baru apa lagi ya yang pakai fuse, power supply, alat-alat elektronik yang banyak rangkaian PCB-nya lah, mungkin yang mahal. Soalnya kalau sempat terpapar di situ tegangan 260 volt misalnya, maka PCB itu salah satunya kapasitor pasti pecah, kemungkinan. Resistor mungkin short, kemungkinan juga. Resistor yang tidak memadai. Teman-teman, pas kita pasang dia, lampunya hanya berkedip. Kenapa itu kira-kira? Karena apa namanya itu, bukannya rusak ini teman-teman, karena ada sensor tertentu yang dirancang di PCB-nya ini, jika tidak terkoneksi soldernya, mata soldernya, maka PCB ini tidak akan meneruskan arus ke situ. Nah itu dia teman-teman.
Mengapa? Karena jikalau terjadi, bisa saja ini pemanasnya, PCB-nya yang panas. Gak juga sih, soalnya pemanasnya ditanam di rangkaian pemanasnya ditanam di soldernya juga. Kalau ini hanya sumber listrik ini. Tapi kurang paham juga aku teman-teman apa fungsinya kabel yang merah ini, kabel yang kuning. Kalau yang biru kita coba ada percikan api enggak? Pastilah enggak ada. Ya namanya transformator. Pas saya buat video ini masih agak takut-takut. Belum pernah saya dalam elektronika. Pokoknya bidang bagian-bagian elektronika lah. Inilah baru belajar-belajar. Termotivasi lah dari apa namanya? Istilahnya zaman ini udah harus menuntut pengetahuan elektronika, jadi terpaksa harus belajar juga. Apalagi sekarang apa namanya ada fitur, kalau teman-teman tahu, sejenis coil dia. Ini teknologi Tesla yang dikembangkan. Seperti sekarang udah ada apa namanya speaker Tesla udah. Charger Tesla udah. Tesla coil gun udah. Ada sejenis coil lah namanya. Jadi pemancar coil ini fungsinya peningkat tegangan dia. Bisa keluaran coil ini sampai beribu-ribu volt tegangan. Bisa cuma dari 12 volt, bisa sampai ribuan volt. Bisa dari 3,7 volt, bisa jadi ratusan volt, bahkan ribuan volt kalau menggunakan teknologi yang lebih keren lagi. Jadi akhir-akhir ini teman-teman lihat, kalau teman-teman tahu ada teknologi juga menggunakan Tesla coil, bisa dia anti gravity namanya. Jadi teknologi ini sebanding atau kira-kira bersinggungan lah ini dengan apa namanya itu. Kalau teman-teman pernah tahu ada namanya angin listrik. Nah, adalah misalnya dibuat rangkaian sejenis pipa dia. Janganlah sejenis pipa, sejenis kaca lah, kaca persegi. Adalah dibuat misalnya di apa namanya? Pokoknya adalah dirangkai, misalnya rangkaian kira-kira sepanjang 1 meter. Jadi kita anggaplah rangkaian sepanjang 1 meter ini seperti jalur kereta api yang di dalam terowongan. Nah, seperti itu. Jadi setelah dirangkai di dalam terowongan ini semua rangkaian seperti apapun itu, entah apa, lupa aku apa, bagian elektron sama protonnya udah didesain sedemikian rupa, dikasih listrik dari sumber dari pangkalnya, cuman setelah ditingkatkan mungkin pakai step up tegangan beribu-ribu volt, menendang dia di bagian ujungnya. Misalnya kita taruh kertas, tertiup dia teman-teman. Jadi itu teknologi sekarang yang akhir-akhir ini kulihat lagi-lagi diteliti lah, atau lagi-lagi dicari tahu bagaimana sih cara kerjanya itu. Angin apa namanya itu ya? Angin listrik atau coil listrik, Tesla coil listrik. Soalnya masuk akal juga teman-teman, mengapa proton elektron mungkin bisa terpancar mendorong komponen udara. Udara itu kan ada O2, ada CO2 ataupun hidrogen. Hidrogen ini sama CO2 ini mungkin bermuatan juga sama muatan listrik positif negatif. Makanya seperti air, sejenis elektrolit bisa mengantarkan listrik. Jadi adalah kemungkinannya. Kalau teman-teman apa juga, hal sederhananya pas kita buat raket nyamuk di bulu kaki kita, mengapa bulu kaki kita berdiri? Nah, itulah itu teman-teman. Nanti jadi tambah apa lagi? Itulah teknologi yang sekarang ini. Kalau teman-teman pengen cari tahu namanya apa itu ya, searching aja teman-teman, lihat aja di Google. Mungkin pertama mungkin berlebih gampang Tesla coil gun, atau mungkin coil gun,
atau mungkin Tesla Coil, atau mungkin free energi Tesla. Caranya itu bisa nyala lampu jarak jauh tanpa perlu adanya kabel, karena transfer energinya ataupun elektronnya ataupun listriknya melalui udara. Satu. Bisa juga teman-teman cari nanti di entah di mana di pencarian apa, di browsing mungkin, ketika aja di situ wine Tesla Coil, Tesla Coil angin. Kalau enggak biar lebih bahasa Indonesia. Jadi ngaur pembahasan kita teman-teman. Inilah, kita lanjut dulu video kita. Inilah pas kita pegang soldernya, cepat dia panas teman-teman, lihat. Baru dia nyala indikator yang merah itu setelah kita colokkan dia. Setelah kita hubungkan kabel kabel soldernya, baru dia nyala lampu merahnya. Jadi cara panasnya ini nanti teman-teman lihat, pas lampu merahnya udah berkedip, artinya si solder telah mencapai temperatur yang telah kita setel. Untuk tipe transformatornya teman-teman lihat namanya atau modelnya itu, teman-teman lihat output 24 volt, inputnya 240 volt, output 220 volt. Oke lah teman-teman, kayaknya seperti inilah tampilannya, udah sering lihatlah kita. Aku juga pengen tahu tadi, makanya aku bongkar, mana tahu juga bermanfaat bagi teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya, sampai jumpa lagi.